Para pemirsa kerukunan yang budiman dimanapun kita berada, kembali kita bincang-bincang dengan Komisaris Polisi Abdul Malik SIP. Beliau adalah Kasubdit 3 Sosial Budaya Polda Kalbar. Kali ini kita masih berbicara tentang menjaga keamanan dan kerukunan perspektif sosial budaya. Mas Malik, nah ini kita kan masih ya ranah menjaga keamanan dan kerukunan di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana Polri itu tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penjaga harmoni lewat pendekatan sosial budaya. Nah, kita akan bertanya tentang masalah tugas utama Subdit 3 ini. Tadi kan kaitannya dengan sosial budaya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di Subdit ini kaitannya tadi itu untuk merawat kerukunan dan harmoni? Oh iya. Terima kasih. Di Subdit kami itu, Subdit 3 itu di bagian sosial budaya ya. Tentunya kalau di sosial budaya itu semua kegiatan masyarakat itu berada di tempat kami ya. Oh, di situ ya. Ada 15 bidang yang kami naungin di Subdit 3 ya. Udah banyak juga ya? Banyak. Iya. Jadi yang pertama agama. Masalah agama itu di tempat kami. Terus penghayatan dan kepercayaan. Terus tenaga kerja, buruh, kependudukan, transmigrasi, ormas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian pendidikan dan iptek, kesehatan, olahraga, termasuk perlindungan perempuan dan anak juga di tempat kami. Kemudian budaya, wisata, terus bencana alam, termasuk juga nanti di penyakit masyarakat juga di tempat kami. Sungguh luas bidang kami di Direktorat Intel di Subdit 3 itu. Oh begitu. Ya. Jadi saya pikir tadinya itu polisi hanya jaga-jaga gitu. Ternyata di sana banyak juga yang dilakukan ya. Banyak kegiatan kami. Berarti kayak di Kementerian Agama itu dari mulai lahir sampai matinya diurusi oleh Kementerian Agama. Di situ juga polisi ya, tidak hanya menjaga saja, tetapi juga hal-hal yang kaitannya dengan sosial budaya diurusin juga oleh Pak Polisi ya. Luar biasa. Nah, begini Mas. Nah, kira-kira kan Bapak punya tim nih, jenengan punya tim banyak. Nah, apakah ini dibagi masing-masing subdit itu, ataukah bagi tugas ini ngerjakan ini ngerjakan ini ngerjakan itu dan sebagainya? Kaitannya dengan untuk ya tadi itu menjaga kerukunan dan harmoni tadi. Jadi kami di sana di Subdit 3 itu ada 4 unit yang membidangi. Yang pertama unit 1 ini adalah unit yang di bagian ormas. Setiap kegiatan ormas itu ada di unit 1. Terus kemudian di unit 2 itu di bagian kemahasiswaan, itu termasuk kebudayaan juga ada di situ. Nah, kemudian di unit 3 ini bagian buruh, terus termasuk tenaga kerja, PPA, ini ada di unit 3. Kemudian di unit 4 ini ada agama, ya kan? Itu ada di situ. Jadi tidak 15 ini hanya saya yang ini enggak. Kami bagi di masing-masing unit untuk mempermudah mereka menjalankan tugasnya. Begitu. Nah, kalau kaitannya dengan deteksi dini, ya, artinya kerawanan konflik yang mungkin akan terjadi di titik-titik, ya kan? Nah, itu bagaimana strategi Polri itu untuk mendeteksi dini hal seperti itu kira-kira? Ya, tugas kami di intelijen ini kan adalah early warning dan early detection, ya kan? Early warning bagaimana suatu permasalahan itu ini bisa menjadi konflik yang lebih besar atau ini tidak berkonflik gitu. Nah, itu di tugasnya kami. Nah, untuk mendeteksi itu kami selalu mencari informasi bagaimana ini situasinya, termasuk lingkungannya, permasalahannya dan sebagainya. Ini kami gali, bukan kalau kami itu ibaratnya bekerja itu dari dalam keluar. Kalau reskrim kan kebalikannya, dari luar ke dalam. Nah, kami kebalikannya. Jadi nanti itu disandingkan dengan kegiatannya reskrim itu bisa nyatu. Nah, termasuk juga kalau ada kasus juga sama kayak begitu. Kami dari dalam keluar mencari informasi sampai baru nanti reskrim masuk. Saya pikir early warning itu hanya ada di kami, ya, di kerukunan umat beragama. Itu kan ada early warning system. Jadi bagaimana kita mendeteksi dini titik-titik yang nanti akan terjadi konflik, kerawanan dan lain sebagainya. Rupanya di
kepolisian itu malah lebih lagi. Nah, itu memang tugas utamanya kami di Direktorat Intelijen itu adalah early warning dan early detection. Iya. Nah, kaitannya dengan itu, Mas. Kira-kira apakah ada kasus-kasus yang mungkin pernah diselesaikan oleh Polri ini, khususnya Kalimantan Barat, yang bidang panjenengan tadi itu, yang ada kasus kemudian diselesaikan sehingga yang tadinya mau melebar tapi terjadi karena udah selesai oleh Polri dan tokoh masyarakat di sekitar. Kira-kira ada nggak itu? Ini mungkin ini bicara pengalaman ini ya, pengalaman kembali. Saya pernah ditelepon Pak Ustadz berkaitan dengan tarekat Al-Mu'min. Jadi waktu itu sudah mulai gaduh di Kuburaya. Kebetulan kami dihubungi sama salah satu ustadznya yang mereka mau mengadakan kegiatan Basul Masail, dan kami juga datang ke sana. Bagaimana kami bisa memonitor kegiatannya mereka biar ini kegiatan ini juga tidak menjadi konflik yang lebih besar. Ya, walaupun kegiatan Basul Masail itu kemarin juga sudah salah satu ini bentuk kolaborasinya kita, pengamanan kita, bagaimana kita melayani masyarakat. Kalau ini mungkin tanpa kehadirannya kami, kalau tidak datang mungkin mereka juga akan bergerak sendiri ya. Tapi alhamdulillah kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan alhamdulillah juga ini Al-Mu'min juga sudah selesai. Selesai. Ya, sudah selesai dan itu berakhir dengan damai. Tidak ada konflik berkepanjangan dan sebagainya ya. Walaupun mungkin masih ada riak-riaknya, itu biasalah kan begitu. Yang jelas sudah diselesaikan oleh polisi, oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB, MUI dan lain sebagainya, stakeholder yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu salah satu keberhasilan ibaratnya Polri dalam menangani kasus-kasus yang ada di Kalimantan Barat. Salah satu kasus. Nah, yang kalau kaitannya dengan kerukunan, misalkan kan pernah itu ada penolakan rumah ibadah. Nah, itu kira-kira andil enggak Pak Polisi kita ataupun Polri kita itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi satu kasus yang penolakan berkaitan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah, salah satunya yang di Kampung Kapur, pembangunan gereja, itu kan menjadi polemik tuh. Ada dari masyarakat suku lain juga yang ikut intervensi, bagaimana ini kok kenapa ditolak kan gitu. Akhirnya kami juga mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat ya kan, termasuk juga panitia pembangunan dan sebagainya, ini kita kumpulkan. Nah, ini alhamdulillah juga pada saat ada masa yang datang ke Polda juga kami jelaskan bahwasanya ini tidak ditentang, tidak dilawan oleh masyarakat ya kan, hanya saja mungkin perlu komunikasi sebenarnya. Komunikasi itu menjadi penting tatkala baru ketahuan ketika ada kasus. Padahal tidak harus seperti itu kan. Jauh-jauh sebelumnya itu harus ada komunikasi sebetulnya. Nah, Nah, kaitannya dengan Kamtibmas ya. Itu kan ada Babin Kamtibmas yang ada di masyarakat Polsek gitu ya. Nah, itu program Polmas di kampung-kampung ada ataukah memang sudah diletakkan di kampung-kampung ataupun di desa-desa, atau memang bagaimana itu, Mas? Iya. Jadi kalau Babin Kamtibmas itu tugasnya memang di lini yang paling depan. Ya, gitu. Ya, di lini yang paling depan. Salah satu tugasnya seperti tugas intel sebenarnya. Dia menyerap informasi yang ada di masyarakat. Jadi kita tahu ada masalah itu ya dari beliau-beliau itu Babin Kamtibmas. Karena mereka setiap hari harus turun ke masyarakat. Ya. Apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat ini? Ya, itu yang ini. Terus yang keduanya, kehadiran Babin di situ sebagai pengaman. Artinya kalau ada apa-apa, Pak Babin yang dihubungi. Gitu. Jam berapapun Babin itu 24 jam. 24 jam siap. Akan hadir, siap. Luar biasa gitu ya. Nah, terus kemudian ini program Pak Kapolda bahwasanya setiap kehadiran polisi itu harus membawa solusi. Nah, itu. Jadi setiap kehadiran polisi harus ada membawa solusi. Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, polisi itu bisa memberikan solusi. Nah, saya kadang-kadang nengok Pak Babin ini kadang-kadang masuk di rumah Radang, di rumah Melayu, kemudian di mana-mana. Nah, itu maksudnya apa itu? Apakah karena mantau-mantau atau karena memang ya jalan-jalan atau gimana kira-kira itu? Jadi kolaborasinya
kepolisian dengan masyarakat, khususnya di bidang kegiatan budaya, ya kan. Ini kan diharapkan kegiatan-kegiatan budaya itu dengan kehadiran polisi ini kegiatan itu bisa berjalan dengan aman. Masyarakat merasa bahwasanya oh ada polisi ini, kami juga bisa melaksanakan kegiatan itu dengan aman. Mau kegiatan budaya, mau kegiatan ritual dan lain sebagainya. Ini kalau ada polisi walaupun 1, 2, oh ada yang jaga. Nah itu saya rasa tugasnya polisi itu mengamankan. Mas Kasubdit, ini nih kira-kira nih ya, kapan Polri itu bisa memilih ini antara mediasi, kapan harus bertindak tegas, kapan dia harus menindak pelaku. Nah ini kira-kira itu gimana itu? Ini reskrim nih sebenarnya. saya coba jawab. Jadi kapan polisi itu harus melakukan mediasi? Ya kan? Dua apa namanya yang bersengketa misalkan gitu kan, apakah mereka ini polisi ini harus melakukan mediasi atau ini melanjutkan ke ranah hukum. Nah, ini biasanya kalau polisi itu sebenarnya, kalau ranah hukum itu sebenarnya itu apa namanya, jalan yang terakhir sebenarnya. Jalan yang terakhir malah ya. Iya. Nah, ini jangan sampai nanti juga masyarakat jalan sana. Mediasi itu adalah win-win solution yang kita tawarkan sebenarnya. Kenapa? Biar masyarakat ini tidak berkonflik. Oh gitu. Biar sama-sama menyadari ya kan, ya kalau memang masyarakat itu kan pasti punya salah ya kan. Nah, jadi nggak mungkin kalau satunya ngalah satu enggak. Ini kami juga harus menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini manakala masyarakat ini ngerti akan kesalahannya, saya rasa ini jalan mediasi ini yang akan dilaksanakan oleh kepolisian. Nah, gitu. Terus kapan ini provokasi apa harus menangkap provokasi ini yang memprovokasi ini. Nah, manakala itu eskalasinya sudah meningkat dan ini tidak bisa ini, harus ditangkap ini. Nah, gitu. Jadi upaya-upaya itu adalah upaya yang terakhir yang mungkin itu memang betul-betul membahayakan bagi khalayak ramai. Jadi sebetulnya Polri itu sudah punya alibi-alibi ya, sudah punya punya tahapan dalam penanganan nggak langsung kasus itu. Ini kan kata orang begini, udahlah tahan ya, masukkan penjara ya, jebloskan penjara, karungin bahasanya kan, bahasa-bahasa yang nggak mengenakan dan menakutkan gitu kan. Tidak serta-merta semua itu tuh harus dimasukkan penjara, tidak. Dan penjara itu bukan solusi sebenarnya. Betul. Itu jalan yang terakhir. Jalan yang terakhir sebenarnya. Sebenarnya harus ada kekeluargaan dulu gitu. Apakah berjalan damai ataukah pilih dilanjutkan kan begitu. Tapi kan itu hak masing-masing ya. Hak masing-masing yang berperkara, apakah mau dilanjut ataukah mau damai kan begitu. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira apa pesan-pesan dan kesan dari Mas Kasubdit ini untuk generasi muda kita lah, agar ya tidak terkena jerat hukum, agar tidak intoleran, agar tidak pokoknya macam-macam lah tadi, menyebarkan hoax dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana pesan-pesannya? Pesan saya untuk adik-adik, untuk teman-teman, khususnya anak-anak muda, ya, mari kita gunakan media sosial itu secara bijak. Telusuri dulu ini sumbernya dari mana. Jangan asal main share, jangan asal main kirim, ya kan, yang sumbernya tidak jelas. Ya. Nah ini. Terus yang kedua, ya kan, kepada tokoh masyarakat, tidak hanya di tokoh agama. Semua lini termasuk kepolisian, aparat keamanan, tentara, polisi, dan semuanya. Mari kita berkolaborasi untuk bersama-sama menciptakan keamanan di wilayah Kalimantan Barat khususnya ini lebih kondusif, dan kita betul-betul menghormati haknya orang. Ya. Oh iya, jadi memang ini anak-anak muda ini kan nantinya akan menjadi pengganti-pengganti kita. Pewaris-pewaris bangsa akan diserahkan kepada anak-anak muda agar mereka tidak terprovokasi oleh dunia medsos yang semakin hari bukan malah semakin baik menurut ya kan, yang tidak menggunakan dengan cara baik. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa dengan adanya medsos ini, ada juga mengatakan bahwa ini semakin baik, semakin meningkat, semakin canggih dan lain sebagainya. Tergantung daripada siapa yang menggunakan itu. Imam Sokibek itu kan pernah mengatakan senjata itu tergantung siapa yang pakai. Kalau yang makainya Pak Polisi dengan benar, aman. Tapi kalau yang makai itu adalah para penjahat, penodong dan sebagainya, hancur. Ya kan, karena ketakutan dan sebagainya.
Oke, baik. Mungkin untuk segmen ini kita cukupkan sekian. Kita nanti akan bertemu kepada segmen yang selanjutnya.